Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Milania Lorenza Oram dari kelas 11 4. Saya membuat video ini untuk mengerjakan ulangan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia adalah salah satu periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Masa ini berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun, mulai dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Dalam masa ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan dan dampak yang berpengaruh hingga kini. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia terkait dengan Perang Dunia Kedua, di mana Jepang mencari sumber daya untuk menunjang keperluan perang. Jepang yang berpaham fasisme ini ingin menguasai negara-negara di Asia dan Pasifik untuk mewujudkan cita-cita Imperium Asia Timur Raya I. Perang Dunia Kedua di Asia dimulai pada 8 Desember 1941 saat tentara Jepang mendarat menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Serangan ini memicu perlawanan dari negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia, termasuk Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, terutama minyak bumi dan bahan mentah lainnya yang dibutuhkan untuk industri dan militer Jepang. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Setidaknya ada 3 tujuan penjajahan di Jepang, yaitu yang pertama, menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang. Yang ketiga, menjadi bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, pendudukan Jepang di Indonesia memberikan akibat positif dan negatif, yaitu positifnya, rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar yang lebih luas dan merata. Rakyat Indonesia juga mendapatkan pengetahuan tentang sejarah dan geografi Asia. Rakyat Indonesia juga mendapatkan keterampilan militer yang berguna untuk mempertahankan diri. Dampak negatifnya, rakyat Indonesia mengalami penurunan kualitas pendidikan akibat kurangnya fasilitas tenaga pengajar dan bahan ajar. Rakyat Indonesia juga mengalami indoktrinasi ideologi fasisme dan nasionalisme Jepang. Rakyat Indonesia mengalami penghambatan terhadap pendidikan tinggi dan ilmiah. Berikut dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang dibagi menjadi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Pendudukan Jepang di Indonesia berdampak besar pada ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang untuk keperluan perang mereka mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa atau romusha yang mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia. Yang kedua, bidang politik. Dalam bidang politik, pendudukan Jepang membawa perubahan signifikan. Jepang membentuk bidang-bidang baru dan memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikut bidang pendidikan. Jepang merubah sistem pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk menanamkan jiwa militeran dan loyalitas pada rakyat Indonesia terhadap Jepang. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi bahasa resmi di Indonesia. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, Jepang berusaha menanamkan budaya dan nilai-nilai mereka kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara seperti penggunaan bahasa Jepang, penyebaran propaganda, dan pengenalan budaya Jepang seperti upacara te dan seni bela diri. Kesimpulannya, Jepang masuk ke Indonesia berkaitan dengan kemenangan tentara Jepang atas sekutu dalam Perang Dunia Kedua, termasuk peristiwa Perang Pasifik dan Perjanjian Kalijati. Sebelum itu, sekitar tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang telah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jepang juga menjadi salah satu negara utama
Tujuannya mengekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dan perebutan pasar ekonomi. Namun, pada masa penjajahan, kebijakan yang diberikan Jepang untuk Indonesia sangat kejam dan membuat rakyat menderita. Akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia. Sekian dari saya, terima kasih.